Yayasan Sayang Keluarga Indonesia diresmikan pada tanggal 2 Agustus 2021 dan bertempat di Jalan Poncorejo 87M, Salatiga, Jawa Tengah. Yayasan Sayang Keluarga Indonesia memiliki visi mewujudkan lembaga sosial kemanusiaan yang membawa kebahagiaan, keberuntungan, dan keberkatan dalam melayani masyarakat di bidang sosial kemanusiaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keagamaan untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter. Kegiatan Yayasan Sayang Keluarga Indonesia dilakukan dengan membawa nilai-nilai penerimaan, keterbukaan, kesungguhan, pemulihan, iman, integritas, pertumbuhan, kerjasama, dan pembuat sejarah. Dalam sejarahnya, pelayanan Yayasan Sayang Keluarga Indonesia sudah dimulai sejak 27 tahun yang lalu dan dilatar belakangi oleh beban dan kerinduan pribadi Pak Pendeta Joko Dwi Karyanto dan Ibu Pendeta Moiliana. Saya Ibu Pendeta Moiliana sebagai pimpinan dari Yayasan Sayang Keluarga Indonesia. Bagaimana Yayasan Sayang Keluarga Indonesia berdiri? Dilatar belakangi dengan sebuah panggilan yang dimulai dari kisah kehidupan perjalanan pernikahan kami. Ketika saya bertemu dengan calon suami saya dan kemudian kami bersepakat untuk menikah dalam kehendak Tuhan, ternyata kami mengerti bahwa Tuhan sedang menyiapkan masa depan dengan diizinkan peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi kehidupan kita atau kehidupan kami. Saya dari latar belakang keluarga yang non-Kristiani dan orang tua saya mengajarkan kepada kami putra-putrinya bagaimana hidup bersosial, hidup menolong banyak orang. Ada kalimat yang beliau selalu katakan, kalau bisa menolong orang, tolonglah dengan sepenuhnya. Singkat, dimulai dari kisah Yayasan Panti Asuhan di kota kelahiran saya, yang setiap kami dapat berkat, termasuk saya dan beberapa saudara saya diutus untuk mengantarkan berkat itu berupa beras, ya, sayur mayur, telur, dan lain sebagainya ke panti asuhan itu. Namun mereka anak-anak panti asuhan yang saya kenal jumlahnya puluhan orang, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tinggal bersama dengan orang yang bukan orang tuanya atau saudaranya. Tapi yang membuat saya bertanya adalah setiap pagi mereka berangkat ke sekolah melewati rumah kami. Selalu saya lihat mereka senyum, ramah, menyapa. Ya, sampai satu hari dalam pencarian jati diri saya coba cari tahu, bertanya dengan seseorang dari mereka, kenapa kamu tinggal di panti asuhan tapi kamu happy? Kenapa kamu selalu ceria? Kenapa kamu senang? Salah satu anak yang saya tahu dia anak yatim dari Minahasa menceritakan kepada saya, memang saya tidak punya papa karena papa saya sudah meninggal. Saya tinggal dengan mama dan adik laki-laki saya, tapi saya punya bapak. Lalu dia menceritakan tentang bapak yang dia kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Jujur itu membuat saya aneh, karena saya tidak mengerti tentang hal itu. Lalu satu hari dia cerita lagi, kayak kalau dia susah, kalau dia sedih, kalau dia mengalami kesulitan, dia bisa menceritakan apa yang persoalan dia kepada Bapak. Dia panggil Bapak di surga. Nah, lalu dia menceritakan kepada saya,
tentang Yesus. Sampai kemudian beberapa bulan Desember, saya diundangnya untuk hadir, dan itu pertama kali saya masuk ke dalam gereja. Dan ketika saya mendengar khotbah pendeta, itu yang membuat saya jadi mengerti, oh ini loh yang dipanggil Bapak, yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan singkat, itu menjadi awal pertama saya mengalami kasih Allah. Yesus Juru Selamat, ya, lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi dari seorang anak yatim piatu. Sejak saat itu, ketika saya mengerti kebenaran, saya berhutang kepada anak yatim piatu yang olehnya saya beroleh kabar keselamatan. Kalau saya adalah pribadi yang sudah menjadi anak yatim, usia 1,5 tahun ayah saya meninggal. Meskipun meninggalnya tidak seperti orang lain mungkin sakit, tapi ini sebuah peristiwa yang buat saya memang sangat membekas. Bahkan saya dapati dulu saya menjadi korban sejarah. Saya menjadi anak yatim, hidup dengan ibu saya yang tadinya cukup berada dan dikatakanlah sebagai salah satu orang yang kaya di kota itu, tapi tiba-tiba berbalik 180 derajat. Hidup orang tua saya sebagai seorang janda menjadi sangat miskin karena semua yang ada dan kami miliki sudah diambil, dan saya dengan ibu saya dan keluarga kami hidup dalam keadaan sangat miskin. Saya dalam keadaan yang miskin itu setiap hari itu makan hanya bisa sekali saja, karena memang tidak ada sesuatu yang bisa dimakan oleh kami. Ibu saya kemudian mencari pekerjaan, mengalami banyak kesulitan, bahkan mencoba kerja sebagai pembantu rumah tangga di kota Semarang, sedangkan tempat tinggal kami sangat jauh di desa. Saya harus hidup dengan mbah putri saya yang beliau juga jualan, kadang-kadang keliling ke desa-desa, kadang diajak, saya masih kecil, dan kehidupan saya sangat sengsara. Saya mengalami penolakan, saya mengalami ejekan, dibully, dan itu keberadaan saya. Bahkan saya pernah makan namanya nasi bulgur. Itu bantuan dari negara Rusia kalau nggak salah begitu. Dan waktu saya sudah besar, saya cari tahu bulgur itu makanan apa. Ternyata di Rusia itu untuk makanan kuda. Dan itu diperbantukan dalam kondisi Indonesia sedang krisis, dan saya salah satunya yang pernah mengkonsumsi makanan bulgur. Dari latar belakang masing-masing kehidupan kami, Tuhan menaruh di hati kami berdua sebuah beban untuk bisa merangkul anak-anak yang mengalami nasib yang sama, yang tidak memiliki orang tua, menjadi anak yatim, yatim piatu, atau anak korban perceraian, atau juga anak-anak yang tidak diinginkan kehadirannya, anak-anak yang membutuhkan keluarga. Dan ini menjadi cikal bakal, kemudian anak raja yang sampai saat ini sejak tahun 1994 sudah kurang lebih 60 anak yang pernah bersama-sama dengan kami dan menyelesaikan kebersamaan mereka dalam asuhan kami. Berdasarkan pengalaman yang sama tersebut, Pak Pendeta Joko Dwi Karyanto dan Ibu Pendeta Moiliana, setelah pernikahan mereka 27 tahun silam, mereka sepakat untuk mendirikan rumah anak raja di mana mereka merawat anak-anak yang terlantar, tertolak, dan membutuhkan kasih sayang orang tua. Aku Grace, asalku dari Ambon. Bundaku waktu dah ada aku, kita di Ambon dan bundaku ngekos sama aku. Nah, suatu hari bundaku nggak punya uang gitu ya, kayak beli susu tuh nggak bisa, jadi kurang gitu uangnya buat beli kebutuhan. Nah, terus bundaku tuh mau bunuh diri. Terus akhirnya
waktu bersih-bersih kos-kosannya nemuin buku, dan bukunya tuh ada pembatas bukunya, ada fotonya mami dan nomornya mami. Dan waktu telepon mami, bundaku nggak bisa ngomong, ya kayak malu gitu. Untuk yang ketiga kalinya baru dijawab, dan bundaku bilang kalau udah nggak bisa lagi gitu. Terus akhirnya mami memutuskan untuk aku dibawa ke sini. Akhirnya 1 bulan kemudian bundaku membawa aku ke sini dan menyerahkan ke mami. Akhirnya mami menerima aku di sini dan aku jadi bagian dari anak raja. Aku Meme ya, dilahirkan dengan keluarga yang nggak tahu di mana, dan aku mempunyai 3 saudara dan aku anak yang kedua. Jadi aku ditinggalkan di halte bus sejak aku masih bayi, ditinggalkan begitu aja dan dikasih cuman akte fotokopian doang. Perasaan Diana Raja sih bahagia, karena kenapa? Karena disinilah Meme menemukan kasih dari keluarga dan punya orang tua yang sesungguhnya, di mana mami papi menyayangi Meme. Di dalam rumah anak raja, Pak Pendeta Joko Dwi Karyanto dan Ibu Pendeta Moiliana hidup bersama anak-anak yang mereka angkat menjadi bagian dari keluarga mereka dengan sebutan anak raja. Selama 27 tahun, dengan anugerah Tuhan, kekuatan, kesanggupan, kemampuan, sudah kami jalani bersama-sama untuk mewujudkan generasi Indonesia yang akan menjadi orang-orang hebat Indonesia, yang berguna bagi bangsa, negara, dan juga bagi gereja Tuhan di Indonesia. Saat ini, pelayanan Yayasan Sayang Keluarga Indonesia telah mencakup rumah anak raja, komunitas sekolah rumah, dan panti bahagia. Yayasan Sayang Keluarga Indonesia akan terus bergerak bukan hanya dengan pelayanan anak raja, tapi juga terus dengan panti bahagia untuk oma dan opa. Dan juga homeschooling lewat komunitas sekolah rumah, radio, dan juga untuk pelayanan para hamba Tuhan yang purna tugas tetapi tidak ada tempat untuk mereka tinggal. Ke depan, oleh anugerah Tuhan juga, kami siap untuk mengerjakan rumah kesembuhan bagi orang-orang yang mengalami tekanan depresi. Terima kasih untuk keterlibatan Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kami punya harapan anak-anak yang kami asuh, bahkan Yayasan Sayang Keluarga Indonesia ini akan melahirkan generasi yang unggul, yang berprestasi dalam dunia pendidikan, yang selalu menjadi orang yang luar biasa dalam setiap karir dan pekerjaannya. Kami percaya Tuhan akan menolong kita, sehingga anak-anak yang bersama kami akan menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk keterlibatan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan memberkati. Yayasan Sayang Keluarga Indonesia dimulai dari hati untuk menyentuh hati.